Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari menjumpai Anda di Injambi. Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki musim kenaikan kelas, kelulusan dan juga tentunya penerimaan siswa baru. Berkaitan dengan hal tersebut, tema kita kali ini adalah minat siswa di Provinsi Jambi untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan ataupun SMK. Tentunya saat ini sudah hadir bersama saya narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yoke Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Ya pemirsa, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, tema kita kali ini adalah minat siswa di Provinsi Jambi untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan ataupun SMK. Tentunya saat ini sudah hadir bersama saya, beliau adalah Bapak Arfandi Eskep selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Fania Salsabila Jambi, dan juga turut hadir bersama saya, beliau adalah Bapak Abdul Qadir Jailani SPDI selaku Kepala Sekolah SMK Taruna Indonesia Jambi. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Fandi dan juga Bapak Abdul, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Fandi dan juga Pak Abdul ini sudah meluangkan waktunya, dan Pak Fandi tentunya terkhusus karena kami tim JEK TV boleh nih Pak untuk izin main langsung nih ke SMK Kesehatan Fania Salsabila. Sama dari TV. Ya baik, tema kita kali ini kan adalah minat siswa ya Pak ya di Provinsi Jambi, tentunya untuk melanjutkan pendidikan ke SMK. Mungkin yang terdekat Pak Fandi, saya izin ke Pak Abdul terlebih dahulu. Dari sudut pandang Bapak seperti apa melihat tren siswa, minat siswa tentunya di Provinsi Jambi untuk melanjutkan pendidikan ke SMK, khususnya SMK Taruna Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus di SMK Taruna Indonesia Jambi, dan alhamdulillah untuk tren beberapa tahun terakhir ini untuk minat masuk ke SMK, khususnya SMK kami di SMK Taruna itu terus meningkat. Mungkin dikarenakan karena ada perubahan di SMK ini, yang program yang kita ikuti dari Kementerian Pendidikan, dari pusat. SMK itu dijadikan sebagai vokasi. Artinya apa? Masuk SMK kita mempersiapkan anak-anak didik kita agar nantinya siap untuk bekerja ke depan setelah mereka nanti tamat dari SMK. Jadi itu mungkin menjadi faktor bahwa minat untuk ke SMK ini, anak-anak untuk usia SMP melanjutkan di SMK itu meningkat. Kami rasa tidak di SMK kita saja, di hampir semua SMK di Provinsi Jambi peminatnya menjadi meningkat. Gitu. Baik, jadi artinya memang beberapa terakhir ini untuk minat tren siswa itu meningkat begitu ya Pak ya, dari sudut pandang Bapak, dan juga tadi sudah disampaikan salah satu faktornya adalah karena sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk SMK ini jenjang vokasi begitu ya Pak ya. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan siswa juga Pak untuk melanjutkan ke SMK? Faktor lain mungkin tentang keahlian, bahwa mereka ini kita latih, kita didik mereka agar mereka ini siap untuk nanti bekerja dan mungkin tidak perlu kuliah lagi. Mungkin itu motivasinya terbesar, karena kalau kita masuk ke jenjang yang lain, SMA dan lain sebagainya, tentu mereka ini perlu untuk bekerja itu perlu kuliah lagi. Sedang di SMK ini memang kita latih mereka, kita didik kompetensinya agar nanti mereka ini siap bekerja di perusahaan yang membidangi sesuai dengan kompetensi yang mereka punya. Jadi, baik, artinya memang siswa sudah dipersiapkan agar langsung setelah lulus ke lapangan langsung begitu ya Pak ya. Baik, saya izin ke Pak Fandi. Pak Abdul, baik Pak Fandi, tadi saya sudah bertanya ke Pak Abdul dari sudut pandang SMK Taruna. Mungkin dari sudut pandang Bapak untuk sejauh ini Pak, seperti apa melihat tren minat siswa nih untuk melanjutkan pendidikan ke SMK? Ya, terima kasih. Jadi kurang lebih hampir sama, tapi bedanya kami dengan SMK lain. Nah ini kami khusus kesehatan, yang membidangin itu ada beberapa, yaitu antara lain farmasi, perawatan, teknologi laboratorium medik, dan ada dua lagi yaitu caregiver.
bidangnya ini peminatnya cukup tinggi peminatnya, karena untuk saat ini yang belum bisa tergantikan itu tenaga kesehatan. Iya benar. Kalau saat ini ada beberapa jurusan sudah tergantikan oleh teknologi. Iya. Makanya kalau untuk kesehatan ini belum ada. Iya. Makanya makin ke depan ini khususnya SMK Kesehatan Fania Salsabila ini mengalami peningkatan jumlah siswa. Iya. Dan itu pun kami didukung beberapa minat siswa yang ingin berlomba ke nasional, dan untuk melanjutkan rata-rata orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke sini itu ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih baik. Contoh, ada orang tua ingin anaknya mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi apoteker. Ya. Nah, di sini difasilitasi untuk arah ke sana. Karena kalau untuk bekerja, ya kita tahu sendiri, kalau penghasilan itu didapat dengan tamatan yang jenjang pendidikan SMA, benar, otomatis kan masih minim. Iya. Makanya dengan masuknya di SMK Fania, anak-anak kami ini ingin melanjutkan lebih yang baik. Makanya kami agak beda dengan SMK lain, karena kami ingin anak ini ada kualitasnya dan perguruan tinggi pun menerima hal ini. Iya. Nah itu untuk saat ini ya peningkatan itu signifikan, karena ada beberapa kampus yang ada jurusan yang kesehatan itu rata-rata melakukan kerjasama ke kami. Jadi anak-anak yang ingin melanjutkan itu peluangnya tinggi. Malah ada kampus yang membuka peluang tanpa tes. Jadi anak kami yang mau melanjutkan itu tanpa tes langsung lulus. Ada jalur khusus ya Pak ya? Iya. Nah, malahan juga tahun ini kami juga program lebih kami. Iya. Itu anak-anak ada program ingin melanjutkan ke Jepang. Oh, baik. Jadi kami bisa menyalurkan yang anak kami ingin bekerja magang ke Jepang, kita bisa menyalurkan. Nah, mungkin itu sehingga peminatnya lumayan nih saat ini, makin meningkat untuk di SMK Fania. Baik, tadi saya juga bertanya kepada Bapak Abdul, faktor apa saja nih yang mempengaruhi keputusan siswa ya Pak ya untuk melanjutkan ke SMK. Nah mungkin kalau dari sudut pandang Bapak sebagai Kepala Sekolah SMK Kesehatan, artinya memang salah satunya tadi yang disampaikan adalah minat untuk ke jenjang lebih serius lagi, misalnya dokter seperti itu ya Pak ya. Jadi basicnya sudah ada begitu ya Pak ya. Jadi memang rata-rata ya kita juga tidak memaksa atau melihat dari sudut pandang, ada juga seperti instruksi dari orang tua. Ya. Jadi kalau masuk ke sini ada peluang untuk bisa ke sana. Ya kita hanya bisa berusaha bagaimana keinginan masyarakat bisa tercapai kalau sudah masuk ke sini. Gitu. Kebanyakan memang motivasi anak sudah masuk ke sini, dia mau masuk melanjutkan ke dokter. Ya. Terus mau masuk ke Poltekkes. Nah, kita salurin, kita bantu bagaimana kepercayaan masyarakat itu bisa terjamin masuk di Fania. Baik, luar biasa. Tadi juga sudah sempat disebutkan bahwa akan ada program ke Jepang begitu ya Pak ya. Dari yang disebutkan tadi, apakah ada program keahlian lain ataupun juga jurusan yang diunggulkan menjadi daya tarik siswa untuk mendaftar ke SMK Kesehatan Fania Salsabila? Jadi untuk program ini kita ke Jepang ini sudah menjadi unggulan. Jadi untuk di Jepang itu bidangnya kesehatan. Ya. Jadi keseluruhan baik itu farmasi, teknologi laboratorium medik atau keperawatan, ini bisa semua untuk bisa diberangkatkan ke Jepang. Nah, untuk yang peminatan paling tinggi saat ini di SMK Fania yaitu di jurusan farmasi. Ya. Nah, itu sangat tinggi peminatnya. Tapi padahal kalau dilihat dari peluang kerja, teknologi laboratorium medik itu sebenarnya lebih menunjang. Ya. Karena yang pertama kampusnya hanya satu, itu di Poltekkes. Untuk kampus swasta belum ada. Oh, ya, jadi baik. peluang peminat untuk dia bisa bekerja langsung atau diterima ke dunia kerjanya itu lebih tinggi sebenarnya. Tapi masyarakat kebanyakan yang saat ini untuk yang paling tinggi peminatnya itu di farmasi. Di farmasi begitu ya Pak ya. Tahun ini kami insya Allah akan mencoba nih sama Pak Kadir juga, kita akan coba. Kami tiap tahun itu ada namanya lomba kompetensi siswa nasional. Maka di situ juga peminat orang tua atau masyarakat atau anak ingin mencoba masuk ke sini. Gitu. Baik,
seru sekali perbincangan kita. Saya izin ke Pak Kadir, tadi sudah sempat disinggung Pak Kadir oleh Pak Fandi mengenai program unggulan dan juga jurusan keahlian di SMK Kesehatan Fania Salsabila. Lalu untuk di SMK Taruna sendiri Pak, seperti apa program unggulan dan jurusan apa saja? Baik, untuk di SMK Taruna yang program unggulan, sebenarnya SMK Taruna ini merupakan SMK pelayaran ataupun kemaritiman. Iya. Yang dengan jurusan Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga. Jadi jurusan inilah yang peminatnya itu sangat tinggi, dikarenakan karena jurusan ini juga mereka ini tarafnya sudah taraf internasional, sehingga tamatannya nanti bisa langsung diserap di perusahaan-perusahaan yang khususnya kemaritiman. Karena kita tahu bahwa di kemaritiman ini masalah gaji dan lain sebagainya tidak sama dengan kita di darat ini. Dan juga untuk program ini yang Nautika ini, alhamdulillah juga kita dari Kementerian Pendidikan kita sudah mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan untuk menunjang keberhasilan anak-anak ini. Terus yang selanjutnya, makanya di pelayaran ini prosesnya mungkin jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang terutama di segi kita itu sistemnya bukan sistem ijazah, tapi sistemnya sistem sertifikat. Sertifikat yang harus mereka dapatkan untuk mereka nanti agar siap untuk bekerja. Dan alhamdulillahnya sertifikat ini semuanya bertaraf internasional, tidak nasional. Makanya sehingga mereka ini nanti bekerja di mana saja. Karena pelaut itu semuanya itu kan di bawah IMO, itu mereka ini semuanya di bawah aturannya internasional di dimanapun. Sehingga anak-anak kita ya alhamdulillah sampai saat sekarang ini 99% yang tamatan yang jurusan pelayaran ini semuanya sudah bekerja, bahkan di luar negeri, dari Thailand dan lain sebagainya. Dan juga kita mempersiapkan ini juga bahwa kita guru ini kan sekolah memberikan motivator seperti kata Pak Pandi ini, kita sebagai motivator mendidik, membina agar kita ini meneruskan cita-cita anak-anak kita. Jadi demikian. Dan lalu selanjutnya juga kita yang unggulan itu yang kemaritiman, tapi juga kita buka yang jurusan umum. Ada juga yang TKR, teknik kendaraan ringan, dan juga desain komunikasi visual. Dan satu lagi mungkin kelebihan kita bahwa Taruna ini yang mungkin namanya Taruna sudah pasti kita pendidikan karakter. Makanya kedisiplinan kita itu kita menerapkan semi militer. Sehingga apa? Sehingga ada nilai lebihnya untuk masuk ke SMK Taruna ini. Yang jelas mereka sudah dapat disiplin, karakternya, pembentukan fisiknya, sehingga tamatannya nanti khususnya jurusan yang umum ini mereka kebanyakan itu TNI Polri yang dikejar. Karena apa? Karena kita memang dilatih, dididik, dibina itu mulai dari awal untuk pembentukan fisiknya. Jadi demikian. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Itu tadi yang disampaikan Pak Fandi dan juga Bapak Abdul Qadir. Jadi memang ini juga bisa menjadi gambaran ya Pak ya untuk para siswa di rumah ataupun juga orang tua yang mungkin ingin melihat nih anaknya nih kayaknya bakatnya mau kemana nih, atau mungkin minatnya mau ke kesehatan ataupun juga tadi juga ke maritiman begitu Pak ya. Ini bisa jadi gambaran. Nah pemirsa, kita akan lanjut lagi, tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi. Masih dengan tema kita yaitu minat siswa di Provinsi Jambi untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan ataupun SMK. Masih juga dengan saya yaitu Bapak Arfandi selaku Kepala Sekolah dari SMK Kesehatan Fania Salsabila dan juga Bapak Abdul Qadir selaku Kepala Sekolah SMK Taruna Indonesia Jambi. Baik dari Bapak Qadir dan juga Bapak Fandi, mungkin nanti boleh silakan siapa yang menjawab terlebih dahulu. Di SMK Taruna dan juga Kesehatan ini untuk PKL atau praktek kerja lapangannya di mana saja Pak? Silakan, siapa yang mau jawab duluan?
Baik untuk di SMK Taruna kita ada dua pola, karena kita masing-masing jurusan itu beda. Iya. Kalau jurusan yang umum seperti TKR, DKV itu biasanya dalam lingkup Kota Jambi. Ada yang di Toyota dan lain sebagainya. Dan untuk yang pelayaran, yang kemaritiman ini, karena kita mengadopsi dua kementerian, satu Kementerian Pendidikan, yang satunya lagi Kementerian Perhubungan Laut. Yeah. Jadi dua kurikulum yang kita kolaborasi bersama. Untuk persyaratan PKL ini yang untuk pelaut itu wajib 12 bulan. Oh, baik. Jadi harus 1 tahun mereka PKL. Dan itu pun untuk PKL ini ada persyaratan-persyaratan sebelumnya yang harus mereka ikuti. Baik. Ada juga yang namanya sertifikat BST, MFA, AFF. Ini untuk keamanan ataupun safety mereka di laut, mereka harus punya. Lalu yang tak kalah pentingnya, mereka juga harus lulus untuk ujian simulator, simulator kapal. Memang mereka ini sebelum praktek ataupun praktek di kapal, memang harus kompetensinya harus penuhi dulu. Makanya selama 2,5 tahun semester 5 untuk mengikuti sertifikat itu. Dan di semester 6 mereka ini langsung naik kapal. Naik kapal itu karena kita ini wilayahnya tidak di laut lepas, makanya kita itu prakteknya di luar provinsi. Biasanya yang terdekat itu ada di Batam, ada Surabaya, Kalimantan, dan bahkan ada juga yang di Thailand, Singapura, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di pelaut ini memang menjadi pelaut ini prosesnya sulit. Akan tetapi waktu praktiknya mereka ini, waktu PKL, itu mereka sudah mendapatkan uang saku. Biasanya seperti itu. Sehingga dalam PKL ini juga mereka sudah mendapatkan penghasilan. Namun kalau penghasilannya berapa itu relatif tergantung perusahaannya masing-masing. Jadi itu untuk PKL kita, makanya kita beda dengan sistem yang lain. Memang jadi pelaut ini keras, karena kan ombak itu tidak ada yang tenang. Memang pelaut itu harus menjadi kuat, makanya disiplin karakter memang kita didik secara dini. Makanya kita menerapkan itu tadi yang sistem semi militer, karena mereka harus siap banting nanti di lapangan. Jadi demikian. Baik, artinya memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan tadi disampaikan di kapal keras tapi sebanding juga dengan yang didapatkan begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa. Di SMK Taruna sendiri untuk ekstrakurikulernya seperti apa saja Pak? Untuk ekstrakurikuler mungkin rata-rata samalah dengan teman-teman yang lain. Kita ada drum band, ada karate, silat, ini kan memang wajib karena di lapangan. Ada juga yang tradisional itu seperti kompangan, kita juga punya. Ada hadroh, renang itu wajib, dan ada kesemaptaan ataupun kita belajar kebugaran tubuh dan fisik. Jadi demikian. Jadi itu saja. Nah, jadi memang tadi renang wajib karena akan ditempatkan di kapal, tentu harus bisa berenang ya Pak ya. Baik, luar biasa. Saya izin ke Pak Fandi Pak. Baik Pak Fandi, untuk di SMK Kesehatan Fania Salsabila sendiri, ini untuk PKL kemana saja Pak? Jadi untuk di SMK Fania Salsabila, karena ini bidangnya kesehatan, kami ada beberapa yang melakukan terkait kegiatan PKL ini harus kerjasama dulu. Yang pertama dengan pihak Pemkot, pemerintah kota, terkait penggunaan lahan. Jadi kami ini ada kerjasama dengan Pemkot, ada beberapa yang akan kami turunkan. Itu yang pertama Dinas Kesehatan, terus Rumah Sakit Abdul Rahman Sayuti, Rumah Sakit Abdul Manap, dan Puskesmas yang ada di Kota Jambi. Jadi keseluruhan Puskesmas kami sudah mengikat. Jadi anak-anak yang akan ini berdasarkan kompetensinya. Nanti tahapannya itu ada beberapa kompetensi yang mereka harus turun. Misalnya yang pertama harus di rumah sakit, tahapan kedua harus di puskesmas, tahapan ketiga baru di klinik dan labor. Nah, jadi untuk yang pertama kami dengan Pemkot, yang terkait lahannya Dinas Kesehatan, terus rumah sakit dan puskesmas. Dan saat ini kami juga lagi menjajaki di Labkesda, Labor Kesehatan Kota Jambi. Nah itu. Terus untuk di provinsi
Kita ada Rumah Sakit Raden Matahir, terus labor provinsi, dan ini pun juga kita lagi jajakin bagaimana untuk pedagang besar farmasi. Nah, ini kami bisa bekerja sama karena ini peluangnya bagaimana anak-anak bisa mengetahui nanti dunia kerja mereka sebagai tenaga kesehatan. Nah, di situ mungkin ini kami seperti pembiasaan. PKL itu ada yang dinas pagi, dinas siang, dinas malam. Jadi pada saat dia nanti bekerja dia udah terbiasa. Nah, itu. Yang bedanya dengan taruna, ya taruna harus fisik. Kalau kami ya harus siap mental dan etikanya. Itu yang dipersiapkan di SMK Kesehatan. Jadi yang diperlukan itu mental dan etikanya dalam proses bagaimana dia menghadapi masyarakat yang ingin dilayanin dalam bagaimana dia bisa sembuh. Nah, itu untuk proses PKL-nya. Jadi PKL-nya sama, mungkin waktunya kami tidak sebanyak taruna, kami hanya 6 bulan sesuai dengan target kementerian itu. Baik, luar biasa. Untuk ekstrakurikulernya sendiri Pak, apa saja yang ada di SMK Kesehatan Pak Dia Salsabila? Ya, kalau untuk kegiatan ekstrakurikulernya yang jelas kami saat ini bekerja sama dengan PMI, itu dalam bidang PMR. Terus ada pramuka, ada bela diri juga, tapi kami sini taekwondo. Karena banyak peminatnya perempuan. Nah, itu. Terus yang selanjutnya kami ada tapis. Jadi kebanyakan anak-anak kami yang dari pondok, dari sekolah Islam, waktu di SMP-nya itu banyak yang masih melakukan setoran ayat. Di sini bisa disambung. Jadi di sini ada tapis juga. Terus kami juga nanti nih anak-anak yang baru masuk ajaran baru akan melakukan tes ngaji. Luar biasa. Jadi anak-anak yang tidak bisa mengenal huruf, kita ada ekskulnya juga membaca Iqra. Jadi anak-anak yang tidak bisa ngaji, kita akan tes. Nanti kita akan ikutkan dia fokus ke baca Iqra. Terus ada juga tari, terus ada juga vokal. Jadi kegiatannya memang benar-benar peminatan sesuai dengan keinginan siswa. Tapi kalau untuk pramuka itu diwajibkan. Nah, itu memang program kementerian bahwa pramuka ini kan wajib dilakukan. Mungkin itu yang kalau di Fania Salsabila. Baik, luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fandi kerjasama dengan Pemkot salah satunya. Apakah ada kerjasama lain yang misal dengan perusahaan ataupun industri, Pak? Jadi kalau untuk saat ini kita perusahaan yang melalui Jepang tadi, Bu. Jadi anak-anak kita bisa magang di sana. Jadi pihak Jepang langsung kemarin ada sosialisasi ke sini. Bagaimana anak kami bisa menyalurkan bakatnya di dunia kesehatan di luar sana. Tapi kalau untuk perusahaan saat ini kami belum. Karena fokusnya kan kami targetnya ke pelayanan kesehatan. Jadi hanya bisa fokus ke rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotik saat ini yang ada di Provinsi Jambi. Nah, itu. Baik, lalu untuk dari sudut pandang Bapak selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Fania Salsabila, untuk dukungan dari pemerintah sendiri yang diberikan untuk minat atau mendorong minat siswa ke SMK seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk saat ini kebetulan juga kami berdua ini kan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Jadi ya koordinasi kami ke dinas saat ini masih rutin. Juga masalah-masalah apapun kita juga selalu koordinasi. Dan juga Dinas Pendidikan memberikan masukan dan memberikan dukungan jelas. Tapi saat ini yang kami perlukan untuk pelaksanaan PBDB. Nah, ini yang perlu bantuan bagaimana sekolah swasta ini bisa berkembang. Jadi kalau bisa nih kami dari pengurus juga nih, maksudnya bukan dari individu kepala sekolah, dari pengurus MKKS, inginnya Dinas Pendidikan memberikan support dukungan. Kalau bisa membatasin sekolah negeri itu berapa peluangnya, ya segitu yang diterima. Nah, kami mohon bantuannya dari situ. Kalau untuk saat ini ya dukungannya penuh ke kami, khususnya SMK-SMK yang siswanya jurusannya yang berbeda dari yang lain, itu dukungannya ada. Cuman ya kami dari pengurus lah, bagaimana Dinas Pendidikan memberikan support ke sekolah swasta
dan membatasin masuk ke sekolah negeri sesuai dengan kuotanya. Mungkin itu. Baik, dari Bapak Kade ada yang ingin ditambahkan Pak terkait yang disampaikan Pak Fandi mengenai dukungan? Oh ya. Untuk dukungan mungkin sama dengan Pak Pandi. Kita alhamdulillah dukungan penuh dari dinas. Artinya tuh apapun program kita selalu didukung. Tadi juga menyampaikan sedikit juga tambahan dari Pak Pandi. Memang kami swasta ini memang murni sekolah masyarakat yang dibiayai oleh masyarakat, dan untuk kehidupan teman-teman guru itu rata-rata tuh swasta semua. Yeah. Boleh juga disebut dengan guru honor. Karena derita kami swasta ini mungkin ya cukup derita sekali, karena mungkin kita sama-sama tahu P3K itu sampai saat sekarang ini belum merambat ke swasta, masih sekolah negeri. Makanya guru-guru swasta ini kebanyakan ada masalah yang timbul di sekolah swasta ini. Akhirnya banyak guru-guru itu yang milih ke honor di negeri karena biar dapat program P3K ini. Nah, makanya kami juga berharap dengan dukungan dan lain sebagainya, karena kehidupan kami ini, periuk nasi kami ini ya di swasta ini, yang digaji oleh ya dari, mohon maaf ya, dari anak-anak ini yang masuk ke pendaftar ini, ke tempat kita. Kalau tidak ya kita kesulitan. Makanya kami berharap juga karena ini mungkin ribuan ya sekolah guru honor, sekolah swasta di Provinsi Jambi ini, mungkin perlu juga dipikirkan. Apakah tidak boleh anak-anak ini masuk di negeri? Tidak. Akan tetapi kita atur polanya kalau bisa. Seperti negeri ini butuh misalnya 100 orang, cukupannya 100 saja, tidak usah ditambah-tambah di belakang lagi, biar kami swasta ini bisa hidup juga. Juga kami juga bisa memberikan ya sedikit mungkin sumbangsih kepada teman-teman guru, agar mereka juga kesejahteraannya juga dipikirkan. Namun terlebih dari itu semua, kami juga terima kasih juga kepada dinas, mereka support sekali kepada kita. Tetapi ya ini boleh dikatakan juga saran, bukan sebagai saya sebagai kepala sekolah, seperti katakan Pak Pandi tadi, kami ini juga pengurus MKKS, kami juga mungkin aspirasi kawan-kawan yang selama ini teman-teman itu keluhan yang dihadapi. Jadi itu saja. Baik, luar biasa. Artinya kita berbicara tadi kendala begitu ya Pak. Ya tentunya ada kendala, ada tantangan. Kita berbicara mengenai tantangan, namun tahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Injambi.